Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pine sepuh, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Amin yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Tidak ada ungkapan yang lebih pantas kita ucapkan kehadirat Allah kecuali kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa melimpah tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang kondisi rohani seorang mukmin. Ini dapat kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan sampai 4 yang pada malam hari ini akan kita coba untuk baca bersama-sama. Saya dulu, kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul
rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah menyatakan innama, sesungguhnya hanya al-mu'minuna, orang-orang mukmin, alladzina, yang mereka itu idza, apabila dzukirallahu, disebut nama Allah, wajilat, bergetarlah qulubuhum, hati-hati mereka. Wa idza, dan apabila tuliyat, dibacakan, alaihim, kepada mereka, ayatuhu, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zadathum, maka bertambahlah untuk mereka itu imana, keimanan mereka, wa ala, dan atas, rabbihim, atau wa ala, dan kepada rabbihim, Tuhan mereka, yatawakkalun, mereka berserah diri ataupun bertawakal kepada Allah. Siapa itu? Alladzina, yaitu orang-orang, yukimuna, yang mereka itu mendirikan as-sholata, sholat, wa mimma, dan dari apa-apa, rozaqna, yang telah kami anugerahkan, hum, kepada mereka, yunfikun, mereka itu mau berinfak. Ulaika, mereka itulah humul mukminun, yaitu mereka itu orang-orang mukmin haqqo, yang benar. Artinya keimanan orang-orang mukmin ini adalah iman yang benar. Lahum, bagi mereka itu, maksudnya orang-orang mukmin itu, darajatun, beberapa derajat, tingkatan-tingkatan derajat. Jadi orang-orang mukmin itu memiliki tingkatan-tingkatan derajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan mereka juga memiliki ataupun mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam ayat ini, ayat 2 sampai 4 surat Al-Anfal ini, Allah menegaskan terkait dengan kondisi rohani seorang mukmin yang hakiki, yang sebenarnya. Di dalam ayat ini Allah sampai menegaskan innama. Innama itu dalam bahasa Arab disebut sebagai adatul hasr, instrumen untuk pembatasan. Sehingga ketika diungkapkan innama, hanya, sesungguhnya hanya, nah, artinya bahwa hanya di sini setelahnya disebut al-mukminun, ya orang-orang mukmin itu. Jadi hanya orang-orang mukmin saja, karena ini adatul hasr, instrumen pembatasan, hanya orang-orang mukmin yang ketika disebut nama Allah itu hati mereka bergetar. Ini kondisi rohani seorang mukmin itu begitu. Jadi yang pertama, kondisi
rohani seorang mukmin di dalam ayat ini disebut sebagai ketika disebut nama Allah. Jadi jiwanya, rohaninya bergetar, kolbunya bergetar. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ketika dibacakan kepada mereka, diajarkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka terkait dengan ayat-ayat Allah, maka ayat yang sampai kepada mereka itu akan menambah keimanan, ya, menambah penguatan iman mereka. Nah, ini. Jadi ketika dakwah ya, sampai kepada orang-orang mukmin itu, maka imannya semakin bertambah kuat. Dan yang ketiga, kondisi rohani orang mukmin itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala mereka itu bersandar dan berserah diri ataupun bertawakal. Nah, ini 3 ciri dari rohani seorang mukmin itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri yang pertama itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini adalah menunjukkan keterpautan hati seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki getaran jiwa. Senantiasa hatinya itu terpaut, ya, tersangkut, terkoneksi, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika disebut asma Allah, itu hatinya itu bergetar karena apa? Karena bisa jadi karena takut karena dia merasa kekurangan di dalam melaksanakan syariat, kekurangan di dalam menjalankan segala kewajiban, merasa menjadi orang yang dhaif, orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa. Merasa kekurangan inilah yang kemudian menjadikan dia bergetar ketika disebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sebagai seorang hamba, dia merasa yang selama ini diperintahkan, dititahkan oleh Allah banyak ketinggalannya. Apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak dilanggarnya. Sehingga kemudian dia merasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian yang kedua, rasa takut. Selain rasa takut, sebagai seorang mukmin itu keterpautan di situ karena ada kerinduan, ada roja, ada harapan, ya, ada kerinduan, ada harapan. Karena apa? Karena selama hidup di dunia dia mendapatkan berbagai kekurangan, berbagai kesusahan, berbagai penderitaan, berbagai kezaliman. Ya. Karena dia merasa demikian itu, ketika disebut asma Allah, dia memiliki pengharapan. Pengharapannya adalah bahwa ketika Allah disebut, dia merasa Allah itu adalah maha adil, Allah itu maha menghukumi, Allah itu akan memberikan pahala kepada hamba-hambanya, Allah itu akan memberikan balasan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi selain rasa takut, juga ada harapan
Karena apa? Karena Allah itu adalah Maha Hakim, Al-Aziz wal Hakim. Nah, begitu. Jadi keterpautan hati yang berupa rasa takut, karena kita sebagai seorang yang dhaif, banyak salah dan keliru, tapi juga ada keterpautan di sini adalah karena ada roja, ada harapan bagi kita semua sebagai seorang manusia, ya. Ketika nanti pada saat kita bertemu dengan Allah, ya, kita akan memperoleh balasan yang tiada tara. Mungkin pada saat hidup di dunia kita banyak menderitanya, banyak susahnya karena melaksanakan syariat, ya. Karena nuruti perintah Allah, maka disinilah kita memiliki harapan. Sekalipun hidup kita susah, karena kita menjalankan syariatnya Allah, maka ada harapan di dalam kolbu kita, di dalam rohani kita, sehingga ketika disebut asma Allah, hati kita bergetar. Bahkan dalam titik tertentu kita bisa nangis, karena begitu rindunya, ya, akan rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan diberikan pada saat kita pulang ke hadiratnya itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan hati yang sehat. Ya, hati yang sehat. Jadi hati yang sehat itu adalah hati yang senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau kita baca di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kondisi hati manusia itu paling tidak dibedakan dalam dua keadaan, yaitu hati yang sehat dan hati yang sakit. Hati yang sehat itu adalah hati yang senantiasa terpaut kepada Allah, bersih dari segala bentuk kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit hati yang lain. Nah, itu hati yang bersih mekaten, ya. Dan penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan hati yang sehat menika. Oke. Maka kemudian hati yang sehat menika ya diantaranya ya wajilat tadi. Yang pertama adalah wajilat, gemetar ketika disebut asma Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tenang. Tenang. Hati seorang mukmin itu tenang. Karena apa? Karena dia merasa yakin betul terhadap apa yang Allah janjikan kepada kita. Maka sebagai seorang mukmin tidak akan pernah merasa takut dengan dunia. Jadi di segala dunia dan isinya mboten pernah wedi, nggak pernah takut. Tapi dia tenang, ya, di dalam menghadapi dunia ini, ya, dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan menderita, dia tenang hatinya. Nah, begitu, karena yakin betul akan anugerah, balasan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki. Ya, terus ciri daripada hati yang sehat menika adalah tenang, ya. Dalam ayat yang lain disebut dengan hati yang ridho, ya. Dalam surat Al-Fajr menika disebut dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ridho terhadap segala keputusan takdir yang Allah karuniakan kepada kita. Ya, niki. Tidak pernah resah dan gelisah terhadap segala keputusan apapun yang Allah karuniakan kepada kita. Ini hati yang ridho. Nah, karena ridho itu
maka dia menjadi mardiyah, mardiyun ataupun mardiyah, menjadi orang yang diridhoi, hatinya, rohaninya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hati yang tenang. Kemudian yang ketiga, hati yang sehat menika adalah hati yang ikhlas, mukhlis ataupun mukhlas. Oke, hati yang mukhlis ataupun hati yang mukhlas. Nah, jadi hati yang mukhlis ataupun hati yang mukhlas menika adalah hati seorang mukmin yang ketika dia itu beramal kebajikan di sisi Allah, maka yang diharapkan hanya ridhonya, yang diharapkan hanya rahmatnya, yang diharapkan hanya pengampunannya. Nah, ini adalah hati yang mukhlis, yang mukhlas, hati yang betul-betul murni, motivasinya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai orang yang mukhlas ini, itulah orang yang sulit untuk digoda oleh iblis, sulit digoda oleh setan. Karena apa? Karena ketika kita beramal itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harapkan ridhonya, bukan mengharapkan ridho yang lain, makhluk ataupun yang lain. Nah begitu. Maka di sini orang yang demikian itu adalah orang yang sangat sulit sekali untuk digoda oleh iblis, oleh setan. Karena apa? Karena motivasinya hanya Allah. Kalau sudah begitu angel Bapak Ibu sekalian, digoda apapun nggak akan pernah beranjak. Ya, niatnya semata-mata karena Allah, kerja yo semata-mata karena Allah, ya, ngibadah yo semata-mata karena Allah. Jadi angel, digodongi angel, diajak untuk berbuat serong, berbuat yang tidak, berbuat yang melanggar aturan ataupun syariat, nggak mau. Karena takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini memang untuk sampai kepada hati yang ikhlas menika, mukhlas ataupun mukhlis itu nggih angel niki. Angel. Tetapi memang perlu kita usahakan Bapak Ibu sekalian. Perlu kita latih kolbu kita. Sehingga kemudian keikhlasan hati itu betul-betul nanti bisa kita peroleh, kita dapatkan. Nah begitu. Nah kemudian yang kedua, kondisi hati manusia itu adalah hati yang berpenyakit. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi di dalam hati mereka, orang-orang munafik itu ada penyakit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan untuk sakit hatinya orang-orang munafik itu. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman tentu tidak ingin hati kita adalah hati yang berpenyakit. Nah, karena apa? Karena ini membahayakan bagi kita semua, dan ini adalah merupakan pangkal awal dari dosa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Jadi kalau kolbu kita itu sudah mulai sakit, maka kita akan mudah untuk berbuat dosa. Nah ini begitu. Jadi maka kita harus berhati-hati dengan segala bentuk penyakit hati yang menempel di dalam kolbu kita. Ya diantaranya penyakit hati itu ya bisa iri, dengki, takabur, ujub, nifak, ya, dan yang lain-lain. Ya. Jadi iri, dengki,
ujub, takabur, nifak, kemunafikan. Niku diantara penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang itu akan berdampak kepada dosa yang kita lakukan oleh anggota badan kita. Begitu. Ya, setan, iblis, Bapak Ibu sekalian, itu pertama kali berbuat dosa itu karena apa? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit dengki dan takabur. Ya. Dengki karena Adam alaihissalam memiliki kemampuan. Ya. Dengki. Kemudian takabur, membanggakan asal usulnya. Sehingga ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak melaksanakan perintah itu. Karena apa? Merasa takabur, merasa sombong. Nah, itu. Sebenarnya sombongnya kepada Adam karena ada rasa dengki, takabur itu. Tapi dampaknya dia tidak mau melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Perintah Allah itu terhubung dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah ini, maka kemudian awal daripada dosa itu adalah iri dengki, kemudian takabur, yang kemudian dilanjutkan dengan keingkaran untuk melaksanakan perintah dalam wujud ketundukan jawarih kita, ketundukan anggota badan kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu sangat berbahaya sekali. Maka kemudian di antara ciri daripada hati yang berpenyakit itu adalah hati yang keras. Hati yang keras, yang disebut dengan qasiyah qulubuhum. Jadi hati yang keras. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 74 Allah menyatakan summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asaddu qaswah. Summa qasat, kemudian qasat, keraslah qulubukum, hati-hati kalian itu, mim ba'di dzalika, setelah itu, ya, setelah itu maksudnya setelah datangnya dakwah, datangnya perintah dan larangan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, maka hati orang-orang kafir itu bertambah keras, ya, untuk menolak perintah, menjauhi larangan Allah. Bahkan saking kerasnya itu bahkan menghina dengan sengaja melanggar perintah, ya. Sengaja melanggar perintah, sengaja melanggar larangan, menunjukkan qaswah, jadi menunjukkan kekerasan hati orang-orang kafir. Nah, disebutkan di sini fa'iyakal hijarati, maka hati yang keras itu diibaratkan seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras lagi. Nah, itu. Jadi seperti batu ataupun lebih keras lagi. Nah ini. Jadi ini kondisi kolbu manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa sangat keras terhadap dakwah karena faktor kebencian, ketidaksukaan, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau menerima dakwah yang berasal dari para nabinya itu. Digambarkan begitu. Tetapi walaupun kondisi kolbu orang-orang kafir yang begitu keras itu tidak menyurutkan, tidak boleh menyurutkan Nabi untuk mendakwahi mereka secara terus-menerus. Jadi walaupun orang kafir menika keras hati pun, Kanjeng Nabi menika mboten pernah surut.
untuk dakwah. Nah, karena prinsip dakwah menika seperti air yang ngucur. Watu kalau dikucuri air secara terus-menerus, maka batu yang keras itu lama-lama nggih pecah, lama-lama nggih hancur, lama-lama nggih dadi pasir, lama-lama menjadi debu. Batu menika. Niku buktinipun ketika orang-orang kafir Quraisy niku begitu kerasnya menerima dakwah Kanjeng Nabi, tapi nggih lumer akhiripun. Semuanya yang pada awalnya menolak dakwah Nabi, tapi Kanjeng Nabi terus menerus melakukan dakwah, akhirnya seluruh suku-suku Arab masuk Islam. Nah, menika. Terus kekerasan hati orang-orang yang menolak dakwah kita, yang menolak agama kita, yang menolak syariatipun Gusti Allah, tidak menyurutkan dakwah kita untuk mengajak mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Ini yang pertama nggih, terkait dengan ciri daripada hati yang berpenyakit menika nggih. Qasyah qulubuhum atau qasat qulubukum. Hati yang keras. Kemudian yang kedua adalah hati yang lalai. Qalbun ghafilun. Hati yang lalai. Lalai maksudnya ya melupakan perintah Allah. Sakjane iki ya iman. Ya. Tapi imane kadang-kadang hilang. Kadang-kadang muncul. Nah mengatakan sakjane yo iman tapi ora sarasen untuk melaksanakan syariat. Nah ini namanya hati yang ghafil, hati yang lalai. Nah begitu. Jadi hati yang lalai menika ini ya terus untuk kemudian diajak, ya diperingatkan, diingatkan baik oleh diri kita sendiri ya atau melalui orang lain. Kalau melalui diri kita sendiri ya diri kita harus sadar ya, yang kemudian kita bisa mendengarkan tausiah, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin beribadah, maka kemalasan kita di dalam beribadah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin beribadah, maka kita akan ikut serta, akan tergerak untuk kemudian rajin di dalam beribadah. Nah, begitu. Maka ini diantara cara untuk kemudian mengobati hati yang ghafil itu. Jangan sampai kok kemudian ketika hati kita ghafil malah kemudian kita menjauhi jauh dari orang-orang soleh, jauh dari majelis ilmu, jauh dari peringatan. Maka kalau begitu maka akan semakin jauh. Karena hati yang ghafil itu nanti ketika kemasukan dunia akan kemudian dia akan lupa, ya kemudian terjebak dengan asiknya kehidupan dunia, lupa akan akhirat, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Maka di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, menegaskan wala tuti' ya man aghfalna qalbah. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan. Nah, karena apa? Karena itu akan menggiring kita menjadi orang yang lalai. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang lalai, maka kita akan menjadi orang yang lalai. Tetapi sebaliknya kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun di dalam beribadah dan beramal, fa insyaallah
akan memotivasi kita menjadi orang-orang yang bertekun, orang yang rajin di dalam kita beramal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi memang menciptakan milieu, menciptakan suasana itu penting Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak menjadi orang yang ghafil. Karena kebanyakan orang-orang yang ghafil itu bukan orang yang soleh, mereka itu sebenarnya orang yang baik. Hanya saja dia itu masuk kepada milieu, kepada lingkungan yang salah. Seringkali begitu. Jadi orang yang baik masuk kepada milieu lingkungan yang salah, yang kemudian menyebabkan dia tertarik ikut serta dalam perbuatan-perbuatan yang salah dan keliru. Maka di sini penting bagi kita semua untuk mengingat ya, lingkungan, milieu itu memang perlu kita ciptakan sehingga kemudian menjadikan kita ya tidak lalai dari ingat Allah, tidak lalai untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah hati yang tertutup. Nah, ini hati yang tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawah. Jadi kalau sudah tertutup hatinya, ya ini dengan ungkapan lain betul-betul menjadi orang yang kufur, orang yang kafir, itu berat kalau sudah tertutup. Tertutup di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyetempel hati orang yang bersangkutan sebagai orang yang kufur kepada Allah. Maka kalau orang sudah demikian itu maka akan sangat sulit untuk bertobat di sisi Allah. Nah, ini angel. Ya, begitu. Maka di sini sebelum kita masih ada kesempatan di sisi Allah itu untuk terus melakukan pertaubatan, hati kita senantiasa dibukakan oleh Allah untuk berlapang, ya lapang, ya untuk menjalankan syariat. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat, hati yang berpenyakit itu cirinya adalah hati yang gelisah, yang putus asa. Ini kebalikan dari yang mutmainnah tadi, ya, senantiasa resah, senantiasa galau, ya, senantiasa susah, ya, dalam kondisi apapun merasa kekurangan, merasa menderita. Ya, jadi dalam kondisi apapun merasa menderita, susah, galau. Nah, ini maka ini ya artinya bahwa kita sebagai seorang muslim itu ya ketika kita ingat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu menguatkan kolbu kita. Nah, itu iman itu menguatkan kolbu kita, sehingga kemudian hal-hal yang menjadikan galau hati kita maka insya Allah akan hilang. Ya, banyak zikir, banyak ingat kepada Allah, banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maka kalau kita mengingat nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, fa insya Allah kita tidak akan pernah galau. Ya. Jika di tengah derita umumnya kita mengingat, yang kita ingat adalah nikmat Allah. Jangan kemudian kita mengingat penderitaan yang sedang kita derita itu. Kalau kita mengingat penderitaan yang sedang kita derita itu, yang ada cuman cucuran air mata, tangisan. Apalagi kemudian kita banding-bandingkan dengan orang lain. Kita nggak pernah merasa bahagia. Tetapi dalam kondisi apapun yang kita ingat adalah nikmat, fa insya Allah kita akan menjadi tegar, hati kita itu tegar. Nah, ini ya, jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita ingat ini. Makanya di sini Allah itu mengingatkan innal insana khuliqa halu'a idza masahu syarru jazua. Nah, ini manusia itu memang
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala halu'a, ya. Menungso kuwi senengane dalam kondisi yang tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, jazu'a, ya, gelisah, resah dan seterusnya. Itu memang sunatullah begitu. Tetapi kita sebagai orang yang beriman tidak boleh kemudian merasa sebagai orang yang kondisinya sulit, menderita dan lain sebagainya. Tidak boleh begitu. Tetapi yang kita ingat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kondisi hati yang sakit menika adalah berbolak-balik. Jadi mudah terombang-ambing dengan situasi, dengan keadaan, ya, termasuk umpamanya dalam kaitannya dengan konsistensi, dengan pekerjaan, dengan pendapat, tidak ajek. Jadi gampang goyah pikirannya. Nah ini, maka itu tandanya bahwa kolbunya itu bermasalah. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara ciri bagi kita orang-orang yang mukmin, ya, yang kalau kita dalam kondisi baik kolbu kita, maka kita akan senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kondisi yang sakit, maka kolbu kita itu tentu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditandai dengan kekerasan hati di dalam kita, gak mau melaksanakan perintah Allah dan seterusnya, ketertutupan hati, gelisah dan lain sebagainya. Itu diantara ciri-ciri yang menjadikan hati kita itu jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita itu terus senantiasa konsisten. Hati kita itu terus bergembira di dalam menjalani kehidupan ini, lebih-lebih ketika kita itu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankannya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Nah, mudah-mudahan begitu Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.